Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Alitnya Wonosobo, channel YouTube seputar pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908, menelusuri akar-akar NKRI. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan tanda notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terupdate dari Alitnya Wonosobo. Dan apabila menurut kamu video ini adalah video yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kamu, silahkan untuk share ke orang-orang yang kamu sayang. Sebelum kita membahas ke pembahasan berikutnya, terlebih dahulu saya Ratna Sundari Puspitosari. Saya salah satu guru yang ada di SMP Negeri 3 Laksono ingin membuat disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas nanti di video ini adalah tentang sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah menjadi masa lalu. Saya tidak ingin mengungkit luka lama yang ada di Indonesia atau ingin mengadu domba diplomatik Indonesia dengan Belanda. Segala sesuatu yang ada di sini tidak juga untuk menjelek-jelekan negara lain. Saya hanya memaparkan sejarah dengan versi saya. Tidak ada maksud terselubung, tidak ada maksud dan tujuan tertentu yang jelek. Sekian disclaimer-nya, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Wujud nilai dari kebangkitan nasional. Sejarah mencatat, sebelum tahun 1945, Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda melalui VOC membuat rakyat Indonesia dari berbagai sisi. Contohnya, tanam paksa. Rakyat Indonesia yang mempunyai lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan diwajibkan untuk menanam tanaman yang dikhususkan, yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda melalui VOC. Nah, tapi hasil tanaman yang ditanam oleh rakyat Indonesia itu tidak dibayar sama sekali. Mereka hanya selalu disuruh menanam tanpa harus dibayar, tanpa diberikan modal untuk menanam. Hasilnya, para petani Indonesia, para rakyat Indonesia mengalami kelaparan yang hebat. Belum selesai sampai situ, pemuda Indonesia dan laki-laki yang produktif di Indonesia dipaksa untuk melakukan kerja rodi. Kerja rodi adalah kerja terus-terusan tanpa adanya bayaran. Dan kadang mereka juga tidak diberikan hunian atau diberikan makanan yang layak. Pakaian pun mereka juga tidak diberikan. Jadi pada waktu itu Indonesia pernah mengalami krisis pemuda dan laki-laki, karena banyak yang laki-laki produktifnya itu disuruh untuk melakukan kerja rodi. Salah satu kerja rodi yang terkenal adalah mega proyeknya dari Dendles yang membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian terbatasnya akses pendidikan untuk rakyat di Indonesia. Karena yang boleh mengenyam pendidikan di Indonesia sampai pendidikan tinggi hanyalah mereka kaum bangsawan, hanya mereka putra-putra dari Tumenggung ataupun putra-putra dari keraton. Kenapa seperti itu? Karena
pemerintah Belanda tahu kalau semisal rakyat Indonesia semuanya sekolah, kalau rakyat Indonesia semuanya menjadi pintar karena mereka menjadi orang yang terdidik, mereka akan tahu bagaimana caranya untuk lepas dari cengkraman pemerintah Belanda. VOC sebetulnya adalah kongsi dagang dari pemerintah Belanda, tapi mereka diberikan hak khusus oleh Ratu Belanda untuk bisa mempunyai tentara dan menciptakan mata uang tersendiri. Hal itu membuat VOC menjajah Indonesia. Nah, kaum bangsawan yang kemudian mereka menjadi anak muda terpelajar, merekalah pusat revolusi pertama di Indonesia. Tentu saja, perjuangan era baru dimulai. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang sejarah mencatatnya sebagai organisasi pertama di Indonesia yang sukses melaksanakan kongres-kongresnya. Kenapa sejarah sampai mencatat organisasi pertama yang sukses menyelenggarakan kongres-kongresnya? Karena Budi Utomo adalah pada waktu itu pada tahun itu adalah satu-satunya organisasi yang didirikan oleh pribumi yang bisa berkembang sampai seantero Nusantara. Kenapa Bu Ratna katakan Nusantara? Karena Indonesia pada waktu itu memang belum ada. Dalam sejarahnya Indonesia tercatat dimulai dari kerajaan-kerajaan. Kemudian pemerintah Belanda datang melalui VOC dan akhirnya kita berjuang bersama-sama, founding father kita berjuang bersama-sama untuk mendirikan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Bagaimana sejarahnya? Kita bahas satu persatu. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Soedirohusodo berkunjung ke Stovia. Stovia adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda, dikhususkan untuk mempelajari tentang ilmu kedokteran. Stovia ini dikenal sebagai sekolah kedokteran Jawa karena sekolah ini berada di Jawa. Namun, mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Stovia tidak semuanya dari Jawa. Mereka datang ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, kemudian ada juga yang dari Sumatera dan daerah-daerah yang lainnya. Ceritanya, Dr. Wahidin Soedirohusodo adalah alumni di Stovia. Kemudian beliau berkunjung, menemui adik-adik angkatannya, menemui junior-juniornya, dan beliau melakukan orasi di sana. Orasi tersebut memborbardir pemikiran para mahasiswa-mahasiswa di Stovia bahwa mahasiswa di Stovia harus menggagas sebuah organisasi yang akan menyerukan sikap-sikap nasionalisme kepada semua rakyat di Indonesia, kepada semua elemen bangsa ini. Yang nantinya nasionalisme inilah yang akan menumbuhkan cinta kepada negara, yang akan menumbuhkan bibit-bibit perjuangan untuk membuat Indonesia merdeka. Salah satu yang mendengarkan orasi dari Dr. Wahidin adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu excited sekali dengan ide-ide brilian yang diberikan oleh Dr. Wahidin Soedirohusodo. Namun, membuat sebuah organisasi pada waktu penjajahan Belanda adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Karena membuat perkumpulan mengatasnamakan orang pribumi itu adalah hal yang dilarang oleh VOC pada tahun itu, pada waktu itu. Namun berkat kegigihan Dr. Sutomo dan kawan-kawannya pada tanggal 20 Mei 1908, berdirilah Budi Utomo di Batavia. Batavia sekarang dikenal dengan Jakarta. Nah,
Akhirnya, pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1909, Kongres pertama Budi Utomo sukses dilaksanakan di Yogyakarta. Dari sinilah Indonesia mempunyai semangat kebangkitan nasional. Kenapa? Setelah organisasi Budi Utomo ini berdiri dan dilihat sukses, kemudian banyak sekali organisasi-organisasi lain, organisasi kepemudaan lain yang bermunculan, seperti Jong Celebes, Jong Java, Jong Minahasa, kemudian juga ada Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya organisasi-organisasi kepemudaan inilah, akhirnya nasionalisme itu tersampaikan secara besar-besaran untuk rakyat Indonesia. Akhirnya rakyat Indonesia sadar bahwa sikap nasionalisme itu penting sekali untuk dimiliki. Dan mereka sekarang mempunyai arah tujuan yang jelas bagaimana akan membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan berdaulat, negara yang merdeka dan berdaulat. Ini adalah foto dari Dr. Wahidin, kemudian Dr. Sutomo. Ini adalah lambang dari Budi Utomo. Kenapa kok BO, Bu? Karena itu ejaan lama. Pada waktu itu bahasa Indonesia belum diberikan ejaan yang baru. Dan sekarang Gedung Stovia menjadi Museum Kebangkitan Nasional, dan pada tanggal 20 Mei kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 2045, Indonesia genap berumur 100 tahun. Indonesia memasuki masa emas. Apakah kamu termasuk bagian dari generasi emas Indonesia? Di era 0.0 ini, upaya apa yang akan kamu ambil untuk mewujudkan persatuan NKRI? Apakah kamu apakah kamu bangga dengan bangsa Indonesia? Strategi apa yang akan kamu usahakan untuk kebangkitan Indonesia? Generasi milenial, kamu mau apa? Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya karena saya subuh-subuh seperti ini mengajar kalian. Mohon maaf apabila ada kurang salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.